Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Fikar. Kami dari kelompok 4 ataupun kelompok gastronomi ingin mempresentasikan mengenai analisis yang telah kami lakukan, khususnya di gastronomi dan khususnya di subsektor pariwisata dan juga kuliner. Di mana sebelumnya perkenalkan saya, Hana Meita Sitepu, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Amelia Wulandari. Saya Nur Citra Anggraini. Saya Delen Kalista. Saya Faiza Fitri Rahmadani. Baik, itu dia anggota-anggota dari kelompok gastronomi. Di mana sebelum memulai presentasi ini, kami akan mengawali untuk menjelaskan apa yang kami angkat, studi kasus apa yang kami angkat, dan juga tujuan analisis apa yang kami angkat, sehingga kami melakukan analisis ini dan mendapatkan data-data yang kami butuhkan. Dan hal ini atau hal tersebut akan dijelaskan oleh Amelia. Oke, baik. Terima kasih Hana atas kesempatannya. Jadi untuk tujuan dan juga judul apa yang kita ambil yaitu gastronomi, di mana kita mengambil subsektor pariwisata dan sektor kuliner yang ada di Kota Malang sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwasannya sektor pariwisata dan kuliner yang ada di Kota Malang itu sangat banyak. Dan dengan analisis ini kita bisa mengetahui seberapa banyak sih minat masyarakat terhadap pariwisata dan sektor kuliner yang ada di Kota Malang itu sendiri. Dan kita juga tahu bahwasannya persebaran lokasi tentang pariwisata dan kuliner yang ada di Kota Malang itu juga banyak. Dan juga kita akan mengetahui juga beberapa komunitas-komunitas yang ikut serta dalam mempromosikan sektor pariwisata dan kuliner. Yang tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat Kota Malang. Dan juga memperkenalkan pariwisata dan aneka kuliner Kota Malang sehingga jangkauan pasarnya itu lebih luas. Dan target yang ditargetkan itu lebih luas karena yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan dari Kota Malang itu sendiri. Mungkin seperti itu, Hana. Baik, dan mungkin lebih singkatnya atau lebih padatnya mungkin yang kami angkat itu adalah pastinya tema besarnya itu adalah potensi dan tantangan ekonomi kreatif di sektor gastronomi dan khususnya di subsektor pariwisata dan juga kuliner. Nah, bagaimana pengumpulan data-data yang kami butuhkan dan sumber-sumber apa saja yang kami gunakan dan data primer atau data sekundernya itu bagaimana kami cara mengumpulkan data tersebut itu akan dijelaskan oleh Darren dan juga Faiza. Silakan. Baik, jadi data yang kami peroleh secara sekunder melalui web yang telah kami dapatkan dan kami baca berupa web dari Kelurahan Pandanwangi, BPS Malang Kota Go ID, yang kemudian menghasilkan data jumlah kunjungan wisata dari tahun 2020 sampai 2022, data persebaran lokasi wisata yaitu Pantai Balikambang yang berada di Desa Sigonco, Kabupaten Malang, Jatimpak yang berada di Kota Batu, Batu Selekta yang berada di Karangploso, Kota Batu, dan persebaran lokasi makanan yaitu Bakso Presiden yang berlokasi di Rampal Celaket, Malang, Malang Strudel yang memiliki 7 outlet tersebar di Kota Malang, lalu keripik tempe Nurjanah yang berada di Blimbing, Kota Malang, serta menemukan masing-masing founder dari sektor pariwisata maupun sektor kuliner. Kemudian data primer yang akan dilanjutkan oleh Faiz. Data primer yang kami miliki, kami dapatkan dari kuesioner yang telah mendapatkan 89 responden, terdiri dari 60 responden perempuan dan 29 responden pria. 72 dari 89 responden berasal dari luar Malang. Rata-rata usia responden yaitu 18-20 tahun dan bagian besar responden adalah berstatuskan mahasiswa. Sebagian besar responden tertarik untuk mengunjungi tempat wisata alam yang ada di Malang, dan 81 dari 89 responden menyatakan bahwa harga tiket wisata di Malang termasuk terjangkau. Lalu untuk di bidang kuliner, jenis kuliner yang paling banyak diminati oleh responden yaitu street food dan juga makanan khas Malang.
yang terdiri dari 60 responden yang mengeluarkan budget kurang lebih 50.000 per hari untuk kuliner di Malang. Dan dari semua data primer yang kami dapatkan menunjukkan bahwa responden mendapatkan informasi mengenai pariwisata maupun kuliner yaitu dari media sosial. Baik, itu dia penjelasan ataupun bagaimana proses kami untuk melakukan pengumpulan data. Di mana sebenarnya pengumpulan data yang kami lakukan ini bisa dibilang cukup mudah dan juga bisa dibilang cukup sulit karena ada beberapa data yang kami tidak temukan dan itu mendapat bantuan dari Bapak Fikar, misalnya seperti sebaran lokasinya dan juga ada data jenis kuliner apa saja yang di Kota Malang. Tadi kan Faiza sudah menyebutkan bahwa kebanyakan responden kami itu memilih bahwa jenis kuliner yang paling mereka sukai yaitu street food. Sedangkan di Kota Malang itu jenis kuliner yang paling banyak itu adalah coffee shop gitu. Dan itu adalah perbedaan data yang kami dapat gitu, baik dari primer dan juga sekundernya seperti itu. Dan selain itu kami juga menggunakan sumber-sumber data yang terpercaya seperti dari kementerian dan lain-lain gitu, seperti itu. Lalu bagaimana kami untuk memvisualisasikannya atau bagaimana kami menyajikan data ini, itu akan dijelaskan oleh Citra. Silakan. Oke, makasih Poi. Nah, dari hasil dari pengumpulan data tersebut, kami visualisasikan dan kami sajikan menggunakan tools Google Looker Studio, yang dimana kami menggunakan chart pie chart, donut chart, diagram batang, hingga maps untuk menyajikan penyebaran dari lokasi-lokasi dari pariwisata dan juga kuliner yang ada di Kota Malang. Nah, dalam penyajian data ini kami memiliki beberapa kendala, di antaranya itu kesulitan dalam penyajian menggunakan Looker Studio, sehingga kami belajar otodidak dan dapat menghasilkan penyajian-penyajian yang dapat kami sajikan di dalam presentasi kami ini. Terima kasih, Pak. Baik, itu dia. Dan terkadang kami memilih chartnya itu berdasarkan apakah datanya cukup banyak atau tidak gitu. Kalau misalnya datanya mungkin lebih dari 6 atau lebih dari 5, itu kami memilih untuk menggunakan diagram batang. Sedangkan di bawah 5 itu kami memilih untuk diagram lingkaran atau mungkin diagram donat gitu. Sehingga lebih enak dilihat dan lebih mudah untuk dibaca oleh audiens seperti itu. Selain itu, tadi juga udah dijelaskan oleh Citra bahwa kami menggunakan tools Looker Google Studio, di mana menggunakan ini awalnya kami tidak mengerti sama sekali karena telah diajarkan oleh Bapak Fikar dan juga belajar secara otodidak sehingga kami bisa menyajikan data yang sejauh ini menurut kami cukup baik seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis atau hasil analisis yang kami dapatkan. Mungkin bisa ke kesimpulan dari pariwisata terlebih dahulu, Citra. Baik, berbicara tentang tema ini yaitu ekonomi kreatif, bagaimana tantangan dan potensinya, kesimpulan dari data-data yang kami dapat dan juga analisis kami dapat itu sebenarnya berpatok kepada preferensi konsumennya, di mana tren konsumen ternyata berfokus pada tempat wisata yang memberikan pengalaman dan tidak berpatok pada harga gitu. Di mana kami sebelumnya berpikir bahwa preferensi konsumen itu terhadap tempat wisata itu berpatok pada harga gitu dan ternyata mereka lebih berpatok pada pengalaman. Selain itu dari hasil-hasil kuesioner yang seperti itu kami mendapatkan bahwa banyak responden yang menyatakan bahwa tiket wisata di Kota Malang itu termasuk murah gitu, begitupun di kuliner gitu. Mereka menyadari bahwa kuliner di Kota Malang itu juga cukup murah gitu dan itu sudah menyatakan hasil analisis kami ini adalah di mana orang-orang sudah menganggap wisata Kota Malang ini murah dan ini bisa menjadi potensi yang baik untuk wisata di Kota Malang. Selain itu mungkin bisa ke slide sebelumnya, Citra. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga untuk hasil-hasil secara garis besarnya oleh Faiza seperti itu dan hasil analisis kami ini untuk pariwisata itu intinya itu adalah di mana para tempat wisata di Kota Malang itu bisa jauh lebih baik ketika mereka bisa berpatok kepada preferensi konsumen. Tetapi preferensi konsumen ini harus menjadi pertimbangan yang cukup
harus detail gitu, karena ada beberapa preferensi konsumen yang menurut kami tidak perlu diambil atau tidak perlu diaplikasikan ke tempat wisata tersebut, seperti itu. Dan kita mungkin masuk ke wisata kuliner, sorry. Baik, untuk kuliner sendiri sebenarnya dari responden sendiri menyatakan bahwa mereka sekali makan mereka itu bisa mengeluarkan kurang dari 50.000. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa mereka menganggap kuliner di Kota Malang itu murah dan faktanya memang seperti itu. Selain itu mereka lebih mementingkan rasa daripada rasa menjadi faktor jadi rasa ini merupakan faktor mereka mempertimbangkan untuk membeli sebuah kuliner seperti itu. Dan saya juga tadi sudah menyebutkan bahwa mereka lebih menyukai street food, sedangkan di Kota Malang itu ternyata lebih banyak coffee shop. Dan itu kami sangat menyadari sebagai mahasiswa, di mana di Kota Malang itu sangat banyak kafe-kafe, karena mungkin Malang ini adalah kota yang banyak mahasiswa, pastinya banyak juga pelaku ekonomi yang berpikir untuk membangun kafe gitu, karena mahasiswa pasti butuh tempat untuk belajar, tempat nongkrong dan lain, dan pastinya tempat kopi ini menurut saya bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ekonomi di Kota Malang gitu, selain UMKM yang sangat bermacam-macam seperti itu. Nah, masuk ke dashboard mungkin Citra. Nah, untuk dashboard-nya sendiri, ini tampilan untuk dashboard-nya, data-data yang kami tampilkan sama seperti di PPT atau di presentasi slide kami, dan ini juga menggunakan tools Looker Studio. Nah, mungkin masuk ke poster, Citra. Baik, ini untuk posternya, kami juga menyajikan hampir semua data yang sudah kami dapatkan. Kami tidak menyajikan hanya respondennya saja. Yang saya maksud ini adalah seperti usia, pekerjaan, dan juga asal, dan juga status itu tidak kami tampilkan di sini. Kami hanya menampilkan preferensi konsumen atau mungkin bisa disebutkan adalah data sekunder dan juga data primer kami gitu. Dan data sekunder mungkin cukup sedikit karena itu hanya sebaran lokasi dan juga data yang kami dapatkan dari Bapak Fikar. Dan pembuatan poster ini kami menggunakan tools Canva karena banyak elemen yang bisa kami pakai gitu. Karena banyak data yang kami sajikan, kami punya kendala adalah keterbatasan ruang gitu untuk untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi di infografis atau poster di infografis ini gitu. Jadi harapannya mungkin Bapak Fikar dapat melihat poster ini jauh lebih baik dan melihat poster ini secara hard file dan akan lebih jelas seperti itu. Dan itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok gastronomi, dan kesimpulannya adalah kami yakin bahwa kuliner di Kota Malang itu dapat berpotensi ketika mereka mengikuti preferensi konsumen dan juga menyajikan tempat wisata dan juga kuliner mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga sesuai kebutuhan mereka seperti itu. Selain itu, untuk tantangannya sendiri juga tadi sudah kami jelaskan bahwa masih banyak orang yang menganggap Kota Malang itu tidak banyak tempat wisata, masih kurang fasilitas, masih mahal dan lain, dan ternyata banyak juga responden yang menanggapi sebaliknya seperti itu. Dan mungkin itu saja presentasi dari kami. Harapannya Bapak Fikar puas dengan apa yang sudah kami kerjakan selama semester ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Fikar yang telah mengajarkan kami banyak hal di visualisasi data dan semester sebelumnya. Doakan kami untuk mendapatkan tempat magang yang terbaik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording mungkin, Cit.